Karena muatan karakter yang ada di Ta'limul Muta'alim ini seandainya dijalankan oleh pemerintah, insya Allah seluruh lembaga pendidikan itu bagus jadinya. Yakin kita. Ya Rabbi salli ala Muhammadin, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat bertatap maya dalam pembahasan lanjutan dari bedah kitab Ta'limul Muta'alim. Kita hari ini masuk ke bagian yang kedua, adapun topik yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah hakikat ilmu dan keutamaannya. Kita sudah kembali terhubung dengan guru kita, Ustadz Haji Muhammad Rusdi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz tinjauan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini berkaitan dengan apa sebenarnya makna dari ilmu dan bagaimana keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu? Kita telah mengetahui kan bahwa menuntut ilmu itu menjadi kewajiban bagi setiap orang. Karena di muqaddimah minggu yang lalu sudah disinggung oleh pengarang kitab, faddalana bil ilmi wal amal. Allah itu memberikan kelebihan kepada manusia dengan sebab dia memiliki ilmu dan dengan sebab dia memiliki amalnya. Nah, jelas sudah di dalam Al-Quran kan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, tapi ada beberapa ilmu yang memang bisa menjadikan orang tersebut mulia. Jadi tidak semua ilmu itu bisa membuat mulia. Disinilah kita akan mencoba mengkaji, membahas apa yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji ini. Nah, dimulai dari pembahasan pertama yaitu tentang hakikat ilmu dan keutamaannya. Nah, kalau kita lihat beliau mengutip hadis Nabi di awal-awal tuh di awal-awal pembahasan fasalnya itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, satu hadis ini menjadikan poin penting kita juga, yaitu adanya kewajiban belajar. Wajib belajar. Kalau kita di Indonesia kan ada program wajib belajar. Wajib belajar ya. Nah, di sini disampaikan oleh pengarang kitab dengan mengutip hadis Nabi, menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Iya. Jadi tidak ada seorang pun yang lepas dari kewajiban ini karena ini kewajiban yang sifatnya individu bukan kolektif. Kan ada fardu itu kan ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu ain itu kewajiban yang sifatnya individu, kalau fardu kifayah kewajiban yang sifatnya kolektif. Kolektif ya. Nah, kemudian yang menjadi poin penting kita setelah hadis Nabi yang disampaikan oleh Syekh Zarnuji tadi, kalau kita lihat di dalam kitabnya, i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hali. Nah, ketahuilah bahwa seorang muslim maupun muslimah itu tidak diharuskan menuntut semua ilmu. Nah, kan tadi hadis Nabi diwajibkan menuntut ilmu. Tapi kata Syekh Az-Zarnuji, tidak diwajibkan menuntut segala ilmu. Ilmu ini kan banyak bidangnya. Ada ilmu agama, ilmu umum. Ada lagi ilmu sihir lah, ilmu ruqyah, macam-macam itu. Nah, macam-macam klasifikasinya, macam-macam. Nah, makanya tidak diwajibkan, bukan diwajibkan menuntut semua ilmu itu dituntut lah. Bukan. Tapi ada nanti disinggung beliau ini beberapa ilmu yang memang fardu ain sifatnya dituntut dan ada yang sifatnya fardu kifayah yang dituntut ilmunya. Iya. Nah,
Di situ kan dilanjutkan beliau, bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hali. Tetapi yang diharuskan untuk kita semua sebagai umat Islam adalah menuntut ilmu hal. Mungkin di sini timbul pertanyaan, ilmu hal itu apa sih? Ilmu hal itu kalau kita dilihat syarahnya itu oleh Ibrahim bin Ismail dalam kitab. Yang di dalam lah, posisi bagian dalam. Di dalam posisi bagian dalam, ilmul hal wa huwa ilmu usuluddin wa ilmul fiqhi. Ada kan? Ada nasnya di situ. Nah, jadi yang dimaksud ilmul hal di situ adalah, kalau secara letterlik atau bahasa kan ilmul hal itu ilmu tingkah laku, ilmu keadaan, kondisi atau karakter. Namun dispesifikasi lagi oleh Ibrahim bin Ismail, yang dimaksud ilmu hal itu adalah ilmu usuluddin, atau bahasa yang mudah dipahami adalah ilmu tauhid, ilmu teologi, ma'rifatullah lah. Ma'rifatullah. Nah, kemudian ilmu fikih. Ilmu fikih. Jadi ilmu hal di sini dimaksud adalah ilmu tauhid dan ilmu fikih. Kenapa dua macam ini yang dimunculkan? Kenapa ya? Kira-kira kalau kita analisis. Kalau menurut Syekh Ikhwan sendiri, kenapa dua ilmu ini yang menjadi yang menjadi kewajiban seseorang untuk menuntut ilmu tauhid dan ilmu fikih tadi? Barangkali karena dua hal ini yang memang menjadi bagian dari fardu ain kita, yang akan menyelamatkan kita tidak hanya sebatas di dunia, tapi juga jangkauannya jauh lebih luas sampai kita menuju ke akhirat nanti. Barangkali itulah. Iya. Kita. Bagaimana? Soalnya kalau kita lihat di syarah kan sebatas itu aja penjelasannya. Nah, tapi sudah mengena, kata Ustadz Ikhwan tadi itu sudah mengena. Karena kalau kita analisa, memang ilmu usuluddin ini tidak hanya manfaatnya di dunia aja, tapi sampai ke akhirat. Bayangkan kalau kita salah dalam berkeyakinan, itu akibatnya mungkin di dunia ada terasa, tapi akibatnya di akhirat yang terasa. Karena dengan ilmu usuluddin itu dapat membimbing iman dan rohani kita. Sedangkan ilmu fikih itu dapat membimbing perbuatan jasmani dalam tuntutan amanah agama. Maksudnya sesuai dengan tuntutan syariat itu harus dengan fikih. Nah, fikih kan pembagiannya kalau kita buka kitab manapun aja, itu pembahasannya ibadah, biasanya dimulai dari ibadah, kemudian munakahat, ada muamalah, kemudian jinayah. Nah, 4 pembahasan global itu yang ada di dalam kitab fikih. Itu yang seharusnya kita pelajari. Karena manfaat dua ilmu ini tidak hanya di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di dunia saja, tetapi sampai ke akhirat. Maksudnya kayak itu. Ustaz Rusdi, kalau boleh kita perdalam lagi, apakah yang dimaksudkan kewajiban ilmu hal, yakni fikih dan tauhid ini, apakah mencakup sampai hal-hal yang basic atau sampai hal-hal yang mendetail? Kita harus mempelajari itu secara utuh, sempurna begitu. Atau hal-hal yang sifatnya basic? Iya. Jadi yang perlu dituntut oleh orang-orang, ya ukuran masyarakat biasa lah, kalangan awam itu yang basic. Tetapi untuk kalangan ulama, tingkatan ulama yang fokusnya pendalaman, misalnya S1, S2, S3, itu harus mengetahui yang detail-detailnya. Nah, kalau untuk kalangan awam, oke, boleh sampai basicnya aja. Tapi kalau untuk kalangan S1, S2, S3, seterusnya, nah itu pendalaman. Jadi ada klasifikasinya aja. Khusus orang awam cukup dengan yang basic. Mengenai tata cara ibadah, kemudian syarat-syarat sah ibadah, kemudian juga kalau di dalam tauhid itu pengenalan basic dasar dari sifat 20, barangkali itu yang merupakan ilmu hal yang memang fardu ain, wajib apapun profesinya, siapapun orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, ini menjadi fardu ain baginya lah, Ustaz. Itu poin-poin yang kita dapatkan dari pernyataan Syekh Az-Zarnuji ini. Nah, itu poin pertama tentang wajib belajar. Baik, kemudian kita lanjutkan tentang kemuliaan ilmu. Ini Syekh Az-Zarnuji mengungkapkan, wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa
alladhi yastahiqu bihil karamata 'inda Allah Ta'ala was-sa'adata al-abadiyata. Mulianya ilmu itu karena kedudukannya sebagai sarana menuju ketakwaan. Nah, ilmu itu dapat dikatakan mulia kalau dia itu dapat membuat seseorang semakin bertakwa. Nah, berarti itu ilmu yang mulia. Terlepas bidang apa aja ilmunya, kalau seseorang dengan ilmu tersebut makin bertakwa dengan sebab ilmunya, maka ilmu itu adalah ilmu yang mulia. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya, seandainya ilmu itu semakin membuatnya jauh, entah dipengaruhi faktor-faktor apa, semakin jauh dari ketakwaan, maka ilmu itu dianggap tidak mulia. Ini sudah cakupannya sudah luas lah, semua disiplin ilmu kan maksudnya nih? Ya, semua disiplin ilmu bisa dimasukkan ke dalam sini. Artinya ilmu apa saja umum kah? Tapi dengan ilmu tersebut dia semakin bertambah ketakwaannya. Maka ilmu tersebut menjadi mulia juga. Nah, makanya jangan meremehkan ilmu yang umum. Misalnya, ilmu umum itu apa juga belajar ilmu umum ya. Buat apa belajar ilmu umum? Sebenarnya kalau kita buat itu menjadi sebuah ketakwaan ilmunya, maka itu ilmunya menjadi mulia. Alladhi yastahiqu bihi al-karamah indallahi ta'ala was-sa'adat al-abadiyah. Yang mana dengan kemuliaan ilmu tersebut, dia berhak mendapat kemuliaan di sisi Allah dan kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi ini maksudnya surga. Nah, ringkasnya, ilmu yang mulia itu adalah ilmu yang membuatmu bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, maka kita berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan surganya Allah. Di Al-Quran kan dijelaskan, Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, tapi ketakwaan itu hanya bisa ditingkatkan melalui ilmu. Nah, tidak boleh sembarangan caranya. Ketakwaan itu ada standarnya sudah. Standarnya dengan ilmu. Ilmunya berasal dari yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dari Rasulullah ini turun-temurun. Sahabat, tabi'in, sampai ke ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmu itu yang dapat mengantarkan kepada ketakwaan. Ketakwaan yang hakiki gitu maksudnya lah. Nah, ketakwaan yang hakiki. Jadi sebenar-benar takwa itu hanya mampu diperoleh apabila seseorang itu tahu ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi seluruh rangkaian aktivitas hidup itu akan berhasil bila memang kita memiliki ilmunya, barangkali kayak itulah. Nah, ini kemudian berkaitan dengan tadi sempat kita singgung sedikit berkenaan dengan kefarduan menuntut ilmu. Itu ada jenis cabang ilmu yang fardu ain dan juga ada jenis cabang ilmu yang masuk kategori fardu kifayah. Nah, bagaimana itu keterangan selanjutnya, Ustaz? Nah, jadi untuk jenis ilmu yang wajib kita tuntut secara individu, fardu ain, itu ilmu-ilmu yang sifatnya berkaitan dengan hal-hal pokok basic tadi itu, seperti kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu kan sifatnya fardu ain kita laksanakan, itu rukun Islam. Nah, sehingga kita pun wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang sholat, rukunnya, syarat-syaratnya. Nah, sehingga kalau kita mau melaksanakan sholat, harus ilmunya tahu. Diawali dengan wudu misalnya, maka hal-hal yang berkaitan dengan sholat seperti wudu, kita wajib pelajari. Wudu, tayamum, membersihkan najis, airnya perlu diketahui statusnya seperti apa, bukan air yang sembarangan. Nah, ini yang menjadi kaitan. Ada kan satu kaidah usul fikih menyatakan, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan perantara sesuatu tersebut, maka yang sesuatu tadi itu menjadi wajib juga hukumnya. Lil wasail hukum maqasid. Nah, itu artinya kalau bentuk
hal yang kita lakukan itu sifatnya fardu ain, maka menuntut ilmunya pun juga fardu ain. Nah, sedangkan yang fardu kifayah ini yang akan kita baca di dalam ungkapan dari Syekh Az-Zarnuji ini, wa amma hifzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin fa fardu'un ala sabilil kifayah idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin. Maksudnya, adapun mempelajari ilmu yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu itu hukumnya fardu kifayah, atau bahasa ilmiah kewajiban kolektif. Jika dalam suatu daerah telah terdapat orang yang mengetahuinya, maka cukup saja bagi yang lain. Tetapi kalau sama sekali tidak ada di kampung tersebut yang menuntut ilmu tersebut, satu kampung berdosa. Itu contohnya seperti ilmu kedokteran. Kedokteran. Jadi di satu kampung itu wajib ada yang tahu tentang obat-obatan, pengobatan. Bahkan tukang urut itu dalam satu kampung tuh wajib ada. Termasuk fardu kifayah lah. Ya, fardu kifayah. Pokoknya yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Mungkin ilmu pertukangan, perbengkelan, kan bisa melebar kemana-mana nih. Karena itu menjadi hajat orang banyak juga. Berarti termasuk ilmu-ilmu teknologi di zaman ini juga termasuk fardu kifayah lah seterusnya. Nah, ya bisa disamakan. Kalau komputer kan, apalagi kita sekarang kan dituntut untuk belajar daring lah. Daring dalam jaringan, ya. Nah, jadi kita mau kada mau harus bisa mengaplikasikan ini. Kalau tidak ada umat Islam yang menguasai teknologi, otomatis yang selain Islam kan yang akan menyebarkan pendidikannya. Jadi Islam hanya bukan di online tersebarnya. Namun tetaplah seterusnya kata kuncinya tadi, ilmu-ilmu basic tetap menjadi fardu ain. Tetap menjadi fardu ain. Jadi bukan berarti dengan memahami ilmu-ilmu yang dibutuhkan di tengah masyarakat itu menjadi fardu kifayah, lalu menghabiskan energi habis untuk mengejar ilmu itu saja tanpa mengenal ilmu-ilmu yang bersifat basic dalam ibadah sehari-hari lah. Iya. Nah, itu sudah menjadi suatu keharusan. Nah, tanpa terkecuali lah kita semuanya, semua kalangan itu. Jadi kalau di sekolahan itu bisa aja ilmu-ilmu yang mungkin klasifikasinya fardu ain. PAI kan, Ustadz Ikhwan kan guru PAI, nah itu fardu ain tuh. Fardu ain ya. Fardu ain. Mungkin ilmu-ilmu yang lain kan, matematika tuh sebenarnya bisa dikaitkan dengan ilmu waris, ilmu hisab. Ya kan memerlukan hitung-hitungan itu. Iya. Jadi itu fardu kifayah tuh. Fardu kifayah matematika itu. Soalnya di kampung tuh harus bisa ada yang berhitung. Ahli di bidang ilmu-ilmu yang fardu kifayah itulah. Nah, makanya di sini ditegaskan lagi oleh Syekh Az-Zarnuji, jika tidak ada di kampung tersebut, fa illam yakun fil baldah may yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'thim. Tidak ada sama sekali di kampung tersebut yang mempunyai keahlian atau menuntut ilmu tersebut yang fardu kifayah sifatnya tadi, satu kampung berdosa. Nah, fayajibu 'alal imami ay ya'murahum bidzalika wa yujbiru ahlal baldati 'ala dzalika. Nah, karena itu pemerintah di sini imam nih kita katakan pemerintah untuk memerintahkan orang-orang atau masyarakat di situ, bahkan memaksa mereka. Wa yujbiru itu kan memaksa. Memaksanya tuh bisa dengan sanksi, kan, perda misalnya. Program baca Al-Qur'an tuntas baca Al-Qur'an itu. Khatam masal kan di SMA kan biasanya ada sudah nih program khatam Al-Qur'an. Nah, itu pemerintah bahkan bisa memaksa mereka untuk mempelajari ilmu tersebut. Bisa dilarang untuk tidak sekolah. Makanya yang kalau ketahuan bolos, ketahuan tidak masuk sekolah, kan itu ada tindakan-tindakan dari pemerintah atau dari pihak sekolah.
Karena boleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, gurunya itu memaksa murid untuk menuntut ilmu tersebut. Nah, pemimpin di sini kada terbatas pemerintah, presiden aja, sampai ke bawah, kepala sekolah atau apa. Wajib itu. Orang tua di rumah, nah sama, wajib memaksa anaknya untuk bersekolah. Makanya ini kan kita K13 lah, kurikulum 13 pemerintah kan selalu memodifikasi melalui Menteri Pendidikannya untuk pendidikan di Indonesia ini. K13 ini penekanannya kan lebih ke pendidikan karakter dan literasi. Ya, benar. Nah, karena melihat perkembangan kondisi anak muda zaman sekarang itu sudah karakternya menurun, Wan. Karakter siswanya menurun. Memprihatinkan lah. Nah, itu yang mendorong pemerintah menerbitkan kurikulum 2013. Muatan karakter. Kemudian literasi. Kenapa literasi ini dimunculkan? Budaya membaca kan. Karena saat ini hoax. Anak muda ini mudah hoax, termakan kemudian budaya literasinya menurun. Banyak toko-toko buku sudah tutup, koran-koran atau perpustakaan jarang diminati karena mereka lebih asik sudah di gadget. Di gadget ini kan kayaknya mereka itu banyak diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya hiburan. Iya, betul. Sifatnya hiburan. Sehingga ini secara tidak langsung mengganggu proses belajar mereka. Lebih menggandrungi HP daripada membaca buku. Buku sekarang kan banyak ditinggalkan. Nah, itu yang mengakibatkan pemerintah menekankan untuk pendidikan karakter dan budaya literasi. Iya. Nah, ini diantara fayajibu 'alal imam ayya'murahum tadi. Metodenya diserahkan kepada masing-masing negara. Melihat kebutuhan di negara itu. Oh, ini di negara ini karakternya kurang. Berarti wajib karakternya yang ditambahi. Nah, kita alhamdulillah malam ini kan Ta'limul Muta'alim sangat patut ini dipiralkan, lah. Diangkat. Diangkat. Karena muatan karakter yang ada di Ta'limul Muta'alim ini seandainya dijalankan oleh pemerintah, insya Allah seluruh lembaga pendidikan itu bagus jadinya. Yakin kita. Insya Allah. Sebelum kita masuk ke poin terakhir, Ustaz Rusdi, barangkali ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban pemerintah lah dengan memberikan ada beasiswa gitu. Nah, ada bantuan-bantuan pendidikan. Ini juga menjadi bagian dari andil pemerintah untuk melaksanakan salah satu dari kewajibannya mendorong percepatan peningkatan ilmu pengetahuan ini. Nah, itu kan kita apresiasi lah. Iya. Program-program seperti itu yang sifatnya baik kita dukung, yang masih belum bagus ya kita benahi bersama lah. Kita carikan solusinya. Ya. Lalu tinjauannya Ustaz Rusdi berikutnya, bagaimana sebenarnya definisi ilmu dalam perspektif kitab Ta'limul Muta'alim ini? Ya. Nah, kalau kita cermati bersama, kita lihat ke apa yang disampaikan oleh Syekh Zarnuji ini. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-madhkuru. Kalau kita artikan secara bebasnya, ilmu itu ditafsiri oleh beliau ini adalah suatu sifat yang dengan sifat tersebut, maksudnya sifat ilmu lah, suatu sifat yang dengan sifat tersebut menjadi jelas, yatajalla itu menjadi jelas. Liman qamat hiya bihi al-madhkuru, bagi orang yang memilikinya. Nah, itu ringkasnya kayak itu. Itu satu sifat yang menjadi jelas dengan sifat tersebut bagi orang yang memiliki sifat tersebut, apa yang ia pelajari. Al-madhkur, apa yang ia pelajari. Nah, jadi ilmu itu menurut Syekh Az-Zarnuji sifat karakter pada diri seseorang yang dengan karakter tersebut menjadi jelas pandangannya terhadap sesuatu. Nah, tapi di sini beliau loncat ke pengertian fikih. Selain definisi ilmu,
definisi fikih. Kalau ilmu kan secara lughatan, literally-nya itu artinya mengetahui. Alima Mengetahui. ya'lamu. Alima ya'lamu, mengetahui. Nah, setelah mengetahui, kita harus memahami. Lah, tahu Iya. dan paham. Nah, paham itu dari bahasa adalah fikhun. Al-fikhu al-fahmu. Nah, fikih itu artinya memahami. Ya, jadi Merodifnya. kaitan antara ilmu dan fikih ini sangat berkaitan erat. Artinya kita membaca, tahu kan? Tahu itu tidak hanya sekedar tahu, tapi juga harus memahami. Karena Iya. dengan memahami, praktek menjadi jelas. Iya. Nah, praktek di lapangan menjadi jelas. Nah, itu. Makanya di sini tidak hanya ta'rif ilmu saja, beliau juga menyinggung ta'rif fikih. Wal fikhu ma'rifatu daqa'iqil ilmi. Menurut Syekh Az-Zarnuji, fikih itu pengetahuan tentang detail-detail ilmu. Nah, artinya fikih ini kan berpikirnya secara mendalam juga. Jadi fikih ini kalau kita pernah mendengar perkataan ulama yang pernah saya dengarkan dari guru sekumpul, fikih ini kalau fikih zahir yaitu yang fikih menyangkut ibadah, fikih munakahat, fikih muamalah. Tapi ada lagi fikih batin tasawuf. Fikih batin tasawuf. Ilmu-ilmu yang memahami tentang kondisi hati. Fikih memahami. Fikih ahwalul qalbi, memahami kondisi-kondisi hati. Dengan memahami kondisi hati, dia belajar, oh ini tandanya sombong. Dia mengetahui bahwa ini ciri-ciri sombong mau timbul di dalam diri. Dia dapat mencegahnya. Karena dengan belajar, mencegah ilmu sombong, dia mengetahui ciri-ciri sombong, ciri-ciri hasad, ciri-ciri dengki, dia bisa menghindarinya. Karena dengan sebab ilmu tadi, dengan sebab belajar. Sifatun yatajalla. Karakter yang menjadi jelas. Karena sudah jelas, dia paham. Nah, ini kaitannya ilmu dan fikih tadi. Iya. Nah, terakhir di sini beliau tutup kesimpulan dari awal tadi, dari poin pertama, kemudian ilmu sampai ini definisi ilmu. Fayambaghi lil insani. Itu ada kata-katanya. Ini apa? Benang merah lah istilahnya, kesimpulan dari beliau. Fayambaghi lil insani alla yaghfala an nafsihi ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha. Nah, maka sebaiknya bagi setiap insan, setiap orang, jangan lengah, lalai, atau lupa diri. La yaghfal, jangan lengah, jangan lupa dari hal apapun yang bermanfaat dan yang dapat membuatnya berbahaya di dunia maupun di akhirat. Artinya, dia harus mempelajari ilmu-ilmu yang memberikan manfaat di dunia dan di akhirat, dan dia mempelajari ilmu-ilmu yang dapat menghindarkan dari bahaya di dunia dan di akhirat. Kemudian kelanjutannya, kesimpulan dari beliau, fayastajlibu ma yanfa'uha wa yajtanimu ma yadurruha kai la yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi fayazdadu uqubatan. Nah, kemudian kesimpulan dari beliau berikutnya, kemudian fayastajlibu wa yastajlibu, kemudian mengambil manfaat hal-hal yang bermanfaat dan menghindari apa yang berbahaya bagi dirinya. Nah, kaila yakuna aqluhu wa amaluhu, agar kelak akal dan amalnya sewaktu di dunia ia gunakan akal dan amal ini kan berkaitan dengan jasmaninya, hujjatan, menjadi hujah atau alasan yang membebaninya nanti di akhirat. Yang itu nantinya fayazdadu uqubatan, menjadikan siksaan bagi dirinya. Artinya akalnya yang diberikan Allah, kemudian anggota tubuhnya digunakan untuk apa? Itu nanti semuanya, akal, kemudian anggota tubuh, itu bisa menjadi hujah. Hujah itu kalau di persidangan lah menjadi apa ya? Yang menyerang anu nih. Kita ini jadi terdakwa.
pendakwa lah istilahnya. Oh, Jadi anggota tubuh ini menyerang kita sendiri. Kenapa waktu hidup di dunia, kenapa digunakan untuk yang melalaikan. Makanya tadi Allah yufal, jangan lalai, jangan lengah. Sewaktu hidup dunia, kalau kita ambil kesimpulan dari perkataan beliau ini, manfaatkan sewaktu kita hidup ini, pelajari ilmu yang membawa manfaat dan pelajari ilmu yang menghindarkan kita dari bahaya dunia dan akhirat. Itu intinya. Itu inti kesimpulan dari Syekh Az-Zarnuji ini. Jadi semua ilmu itu, tadi kalau kita runtut dari awal kan, mulianya ilmu itu kalaunya bisa membawa kepada ketakwaan. Kemudian beliau menyuruh untuk mempelajari ilmu-ilmu yang membawa kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di dunia saja, tapi sampai ke akhiratlah membawa manfaatnya. Kemudian kita juga perlu mengetahui ilmu-ilmu yang dapat kita hindari dari hal-hal yang membahayakan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, itu kesimpulan kita malam ini. Ada 4 poin lah. Iya, Kira-kira tadi. Ada 4 poin. Yang pertama tadi kita sudah menjelaskan tentang wajibnya menuntut ilmu, kemudian kemuliaan ilmu, kemudian cabang ilmu fardu ain dan fardu kifayah, juga definisi dari ilmu dan fikih. Baik, Ustaz Rusdi, terima kasih atas kesempatan dan waktunya malam hari ini. Kita dapat kembali mutalaah bedah kitab Ta'limul Muta'alim. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam tatap maya berikutnya, tentu dalam topik bahasan yang lebih dalam lagi. Insyaallah. Terima kasih banyak Ustaz Rusdi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.